laqad nadaitu ikhwanan wa qauma bimahdhin nushi lil khairati rauma liyaqdu fid dunya hajjan wa sawma idal insanu khana nafsa yawma fama yarjuhu rajin lil hifadhi. Sungguh aku telah berseru kepada saudara-saudara dan kaumku. Aku sudah banyak mengajak, berseru kepada saudara-saudaraku dan kaumku dengan nasihat yang tulus karena menghendaki kebaikan bagi mereka, agar mereka di dunia ini menunaikan ibadah haji dan puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Jika kalau manusia itu suatu hari berkhianat pada dirinya, maka mana mungkin orang lain bisa berharap ia bisa menjaga amanat yang lainnya. Saudara, kita ini diamanati oleh Allah. Inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Amanat ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Amanat untuk menjaga perintah Allah, menjaga kewajiban, dan jika bisa melakukan dapat surga. Jika meninggalkan dapat siksa. Mereka keberatan, khawatir siksanya kalau enggak melakukan itu amanat. Tapi manusia langsung menerima amanat ini. Memang manusia itu adalah mendolimi mereka sendiri. Sangat menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa? Tidak menjaga amanat, masuk neraka loh. Bodoh enggak mikir akibatnya. Ambisinya lebih gede daripada pikirannya. Aku sudah banyak menasihati kepada kaumku, saudaraku dengan nasihat yang tulus untuk mereka di atas dunia melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti haji dan puasa dengan baik. Nah, kalau sudah kewajiban yang ringan itu ia khianati, mana mungkin orang akan bisa mengamanati yang lainnya, urusan duit, urusan pekerjaan, urusan yang lainnya. Sholat aja berantakan kok. Puasa aja enggak kok. Mata aja enggak bisa dijaga. Telinga aja masih mendengarkan yang haram. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Anggota badan kamu juga amanat yang kamu jaga untuk kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yarda'il mar'a haya'u fadahu ay fada'uhu laisa yanfa'uhu dawa'u wa ma yanfa'u fid dunya ana'u wala wara'un ladaihi wala wafa'u wala isgha li nahwil itti'adhi. Jika rasa malu, perasaan malu, haya tidak dapat mencegah manusia daripada keburukan, jangan takut neraka dah. Malu sama Allah, inti maksiat di atas bumi. Malu sama diri kamu sendiri, udah tua masih maksiat. Malu sama anak-anak kamu, malu sama cucu-cucu kamu, malu dengan orang sekitar kamu. Karena mereka menyaksikan kamu menjadi orang yang tidak benar. Jika manusia tidak bisa mencegah pada dirinya rasa malu daripada keburukan, maka penyakitnya tidak dapat disembuhkan oleh segala obat. Mau diobati apa? Gak ada perasaan malu. Karena itu Nabi SAW menyatakan al-haya'u minal iman. Perasaan malu itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Al-imanu wal haya'u gurina.
Famanuzi'a ahaduhuma illa wa tabi'ahul akhar. Rasa malu dan iman itu bersamaan terus. Salah satu dicabut, maka yang lainnya ngikuti. Iman dicabut, nggak punya rasa malu. Rasa malu dicabut, nggak punya iman. Orang bisa berzina, orang bisa melakukan maksiat, orang bisa mencuri, itu karena nggak ada haya. Loh, mau hadir majelis haya, bukan haya itu namanya, bukan rasa malu. Itu licik namanya. Mau tanya haya, itu bukan haya itu namanya. Itu licik namanya. Kenapa? Malu itu membawa kepada satu akhlak yang bagus, yang positif. Karena itu Nabi menyatakan al-haya'u khairun kulluh. Wa fi riwayatin al-haya'u kulluhu khair. Wa fi riwayatin al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Jika rasa malu tidak bisa mencegah manusia daripada sifat dan perbuatan buruknya, maka nggak ada obat lagi yang bisa manfaat baginya. La nasihat orang tua, wala nasihat guru, wala nasihat wali, wala nasihat nabi. Maka tidak ada manfaat di dunia ini, susah payahnya, nggak ada manfaat lagi. Usaha keras di dunia tidak akan bermanfaat baginya. Inti nangis, inti itu sulit kalau sudah nggak ada rasa malu ini. Kejem, hatta orang tuanya menangis dibiarkan. Wala wara'un ladaihi wala wafa'u, nggak ada lagi sifat wara' maupun kesetiaan, nggak ada. Tidak ada pula mau memperhatikan nasihat, nggak peduli. Seorang ulama misalnya, kalau nggak ada rasa haya, nggak peduli. Dia ngomong porno nggak peduli, hatta di masjid. Dia anggap itu nasihat, nggak ada haya. Seorang pejabat misalnya, kalau nggak ada rasa malu, makan walaupun negara sudah miskin masih dikorupsi. Orang kaya misalnya nggak ada rasa malu, dibiarkan hatta keluarganya menderita. Nggak dibantu. Hatta darah dagingnya. Kejem jadinya, sadis. Nggak ada warok, nggak ada perhatian, nggak ada yang lainnya. Nggak ada obatnya, saudara, kalau orang nggak ada rasa malu. فَمَا الْفَتَى عِزًّا وَأَهْلًا وَنَالَ الْحَظَّ مِنْ مَوْلَاهُ جَزْلًا بِفِعْلِ الْخَيْرِ فِي دُنْيَاهُ هَزْلًا وَلَكِنْ بِالْهُدَى قَوْلًا فِعْلًا وَإِدْمَانِ التَّخَشُّعِ فِي اللِّحَاظِ. Tidaklah mungkin seorang pemuda dapat dikatakan menjadi pemimpin yang terhormat dalam masyarakat maupun keluarga, nggak bisa jadi pemimpin. Dan tidak mungkin mereka meraih kedudukan, anugerah yang berlimpah daripada Tuhannya nanti di akhirat. Lah dia menjadi pemimpin kemuliaan di dunia, wala di akhirat. Dengan dia cara bermain-main dalam melakukan kebaikan di atas dunia ini. Sholatnya asal-asalan, baca Quran asal-asalan, zikirnya asal-asalan, semuanya asal-asalan. Urusan dunianya serius, urusan pekerjaannya serius, urusan jabatannya serius, urusan kebaikan nggak ada perhatian. Nggak mungkin akan jadi pemimpin mulia lah di dunia wala di akhirat. Orang itu dimuliakan itu adalah dengan takwanya, dengan ibadahnya. Karena itu, walakin bil huda gaulan wa fi'lan. Akan tetapi dapat memperoleh kedudukan dunia maupun akhirat dengan mengikuti petunjuk dari kepada Tuhannya dalam seluruh ucapannya dan perbuatannya, serta selalu memperhatikan dalam tunduknya dia
pada setiap pandangannya. Nggak mau melihat kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Nggak mau dia condong kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ucapannya sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi. Perbuatannya sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi. Ini pemimpin dunia akhirat. Di dunia meraih kemuliaan, di akhirat juga meraih kemuliaan, saudara. Tapi pembohong, penipu, pencuri, merugikan orang lain, menipu orang lain, kamuflase dan lain-lainnya, egois, lah dia mulia dunia wala akhirat. Dia akan paksakan dirinya menjadi orang yang mulia, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang hina di hati manusia maupun di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, ya. Enggak usah ente. Saudara, jangan seperti kita anak kecil. Jangan kita ini jangan seperti anak kecil. Kalau sudah pakai kostum Superman akan jadi Superman begitu. Kalau kita pakai pakaiannya ulama berarti masuk ulama. Kalau kita pakai serban berarti sama dengan wali-wali itu. Kalau kita dipanggil yang mulia, yang terhormat, berarti kamu terhormat di sisi Allah. Jangan seperti anak kecil kita. Jangan seperti anak kecil, itu kalau kita ngundang anak kita. Sayang pinter, wah bangga anaknya. Hebat, bangga. Kita jangan seperti anak kecil, tahu diri. Apa yang kita ucapkan sesuai ajaran. Apa kita lakukan sesuai ajaran. Tahu diri, minimal malu dong. Orang menyangka ente baik tapi dirinya kamu tidak baik. Masa nggak tahu dirinya? Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji padahal nggak ada sifat itu pada dirinya. Idza hajamal manunu fala munajji wala min haulihi ahadan yunajji. Fabadir ya akhi bima yuaddi wal a'malil lati tunmi wa tunji was'in wal firari minasyawadi atau minasyiwadi. Jika mati menyerang, jika kematian itu menyerang, tiada lagi yang dapat menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Mau berlindung di mana nanti? Benteng yang mana yang tidak akan ditembus oleh kematian? Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, mati akan merenggut kamu walaupun dalam benteng yang menjulang dan kokoh. Keluarga mana yang akan bisa melindungi kamu daripada kematian? Dokter yang mana? Yang dokternya mati kok. Pasukan yang mana yang akan bisa melindungi daripada kematian? Lubung jenderalnya juga mati kok. Jika menyerang kematian tidak ada satupun yang akan bisa menyelamatkan. Dan tidak pula dapat menyelamatkan seorang pun daripada ketakutannya. Khawatir. Memang khawatir. Tapi apakah ada orang yang bisa meredamkan kekhawatiran kamu? La, enggak ada. Kalau begitu, sebelum mati itu akan datang, pasti akan datang, maka segeralah wahai saudaraku melaksanakan atas kewajiban yang harus kamu lakukan. Yang benar hidup ini. Kewajiban-kewajiban kamu yang benar. Lakukan yang baik. Dan segeralah kamu melaksanakan amal-amal yang bisa menambah kebaikan, menyelamatkan dengan semangat tinggi, semampu kamu. Jangan seadanya. Misal, bisa sholat tarawih 20, sholat 8. Kenapa? Lo bisa 20 kok. Apa alasan kamu? Bisa ngaji Quran, tapi nggak ngaji Quran. Kenapa? Capek, tapi lihat HP nggak capek ente. Apa bedanya?
Semaksimal kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan bisa menyelamatkan kamu dan lari daripada panasnya api. Saudara, kalau ada api, belum kena api, kita kena panasnya aja kita menghindar. Maksiat juga begitu, gitu. Baunya maksiat menghindar kita. Jangan tambah kita nyemplung, terjerumus ada di sana. Ini ada yang lewat ya? Ada yang lewat ini? Ada yang kita lewati ini nanti ya? Hah? Oh iya, ada yang kita lewati ini. Ala yang turun adalah nasi ya? Hah? Sudah. Ala yang turun ila unasi. Wa ma galladuhu min libasi. Laqad syadu ala ghairi asasi. Fama zuhdul fata bihal kirasi. Wala fi lubsi athwabin ghiladi. Maka janganlah manusia itu menilai kepada manusia lain. Jangan ente pintar menilai orang lain, diri kamu nilai. Kemudian janganlah manusia itu memperhatikan untuk meniru pakaian orang lain. Waduh, diikuti semua pakaiannya. Bukan hanya pakaiannya, malah rambutnya juga dibuat model seperti orang lain walaupun tidak beriman, walaupun gak sujud, walaupun maksiat kepada Allah, walaupun tidak beriman kepada Allah. Tato badannya, dikasih macam-macam ada di mukanya. Benar-benar mereka telah membangun bangunan tanpa pondasi. Roboh sebentar lagi, saudara. Karirnya akan jatuh, saudara. Jangan Anda mencari kemuliaan di itu semuanya. Karena sesungguhnya zuhudnya seorang yang takwa itu bukan karena rambutnya digundul, bukan karena juga pakaiannya pakaian yang keras, yang tebel, pakaian yang murahan, bukan. Zuhud itu bukan dinilai daripada itu, tapi zuhud itu adalah dinilai bisa jaga amanat enggak kamu? Warok enggak kamu? Takut haram enggak kamu? Bisa enggak kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jangan menilai pakaian, jangan menilai bentuk badan. Waduh, sufi orang itu. Tapi hatinya cinta dunia, percuma. Menilai seseorang itu bagaimana dia sikapnya di dunia, zuhudnya di dunia. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang wara insyaallah, yang bisa manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan sedikit tentang Lailatul Qadar, tentang malam ini. Malam ini insyaallah adalah malam nuzul Quran, saudara. Diturunkannya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian malam ini juga malam perang Badar, saudara. Di sini Allah betul-betul mengangkat martabat Islam, saudara. Malam ini juga adalah malam yang sangat istimewa, ya. Juga ada banyak orang-orang yang soleh yang meninggal. Kita buat hall juga malam ini untuk Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Muhammad bin Huda As-Segaf, dan orang-orang tua kita semuanya insya Allah kita masukkan ada di sini. Karena itu kita dengarkan sedikit keterangan tentang Lailatul Qadar oleh Al-Walad Husain.